Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas S7F, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI akan mempresentasikan sebuah proyek akhir mata kuliah sistem berbasis pengetahuan, yaitu tentang sistem pakar penilaian tingkat stres remaja menggunakan metode certainty factor. Kelompok kami terdiri dari Misbahul Munir, yaitu saya sendiri yang bertugas membuat aplikasi sistem dan flowchart. Lalu ada kawan saya, Muhammad Fajar Saputra, yang bertugas membuat poster dan materi laporan. Poster ini dibuat bertujuan untuk mempresentasikan aplikasi sistem secara visual, ringkas, dan persuasif, yang berfungsi sebagai media promosi di awal presentasi dan menampilkan contoh penerapan metode inferensi certainty factor secara ilustratif. Dalam poster ini terdapat premis, yaitu K1 sampai K6. K1 itu sulit tidur atau insomnia, K2 merasa cemas berlebihan, K3 mudah marah atau emosi tidak stabil, K4 sulit fokus dan konsentrasi, K5 menarik diri dari lingkungan sosial, K6 mudah lelah atau kehilangan energi. Seterusnya ada subgoal, yaitu P1, P2, P3. P1 yaitu stres rendah atau CF kurang dari 0,5, P2 stres sedang atau 0,5 kurang sama dengan CF kurang dari 0,7, P3 stres tinggi atau CF lebih sama dengan 0,7. Selanjutnya lagi ada rule base, yaitu R1 sampai R5. R1 itu if K2 atau cemas berlebihan dan P3 atau stres tinggi, maka CF pakar sama dengan 0,85. R2 if K1 atau sulit tidur dan K4 atau sulit fokus dan P3 atau stres tinggi, maka CF pakar sama dengan 0,8. Untuk R3 if K3 atau mudah marah dan P2 atau stres sedang, maka CF pakar sama dengan 0,6. R4 if K5 atau menarik diri dan P2 atau stres sedang, maka CF pakar sama dengan 0,7. R5 if K6 atau mudah lelah dan P1 atau stres rendah, maka CF pakar sama dengan 0,4. Fakta yang diperoleh, K2 atau cemas yang dimana itu yakin, maka CF user sama dengan 0,8. K4 atau sulit fokus yang dimana itu cukup yakin, maka CF user sama dengan 0,6. Mekanisme perhitungan atau ilustrasi kasus pertama-tama, hitung CF masing-masing rule, yang dimana rumusnya CF, H, dan E sama dengan CF pakar dikali CF user. Untuk rule 1, berdasarkan K2, CF1 sama dengan 0,85 dikali 0,8 sama dengan 0,68. Untuk rule 2, berdasarkan K4, yang dimana CF2 sama dengan 0,8 dikali 0,6 sama dengan 0,48. Selanjutnya, kombinasi certainty factor atau CF gabungan, yang dimana rumusnya CF1 ditambah CF2 dalam kurung 1 dikurang CF1. CF1 0,68 ditambah CF2, yaitu 0,48 dalam kurung 1 dikurang CF1, yaitu 0,68. Pertama, hitung terdahulu yang di dalam kurung ini. 1 dikurang 0,68 menghasilkan 0,32. Lalu selanjutnya lagi dikalikan dengan 0,48 menghasilkan 0,1536 ditambah dengan 0,68, maka hasilnya CF final ini 0,8336. Karena nilai akhir lebih dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa remaja sedang stres tinggi. Selanjutnya, flowchart, yaitu untuk mendokumentasikan secara teknis rancangan skenario aplikasi
yaitu menggambarkan alur kerja logika sistem dari input gejala pengguna, proses sensitive vector, hingga dihasilkan kesimpulan diagnosis. Dalam flowchart ini dimulai dari start, lalu langsung ke menu utama. Di menu utama itu terdapat dashboard, penilaian stres, riwayat, aturan sistem, dan tentang. Jika kita memilih menu dashboard, itu langsung menampilkan informasi berapa gejala stres yang dianalisis, tingkatan diagnosis stres, metode certainty factor, dan riwayat diagnosis. Lalu ada menu mulai penilaian. Jika kita pilih menu tersebut, akan langsung ke menu penilaian stres. Jika tidak, maka akan tetap di menu dashboard. Selanjutnya, di menu penilaian stres, kita input data diri dan input nilai gejala stres. Jika selesai, sistem akan proses perhitungan menggunakan metode CF. Setelah diproses, akan menampilkan hasil diagnosis. Selanjutnya, akan muncul lagi menu cetak hasil dan lihat riwayat. Jika kita memilih cetak hasil, maka akan menghasilkan printout hasil perhitungan yang diinput dan selesai. Jika kita memilih lihat riwayat, maka akan langsung ke menu riwayat. Jika tidak, akan tetap menampilkan hasil diagnosis. Selanjutnya, di menu riwayat, itu akan menampilkan riwayat hasil yang telah diagnosis. Dan terdapat lagi menu cetak semua riwayat, yang dimana akan menghasilkan printout semua riwayat yang telah diagnosis dan selesai. Lalu menu hapus semua riwayat, yang jika iya, semua riwayat akan terhapus dan selesai. Jika tidak, maka akan kembali menampilkan semua riwayat yang telah diagnosis. Lalu, di menu aturan sistem, akan menampilkan beberapa aturan sistem pakar dan selesai. Dan di menu tentang, akan menampilkan tentang sistem tersebut dan selesai. Selanjutnya lagi, yaitu sistem dibuat bertujuan untuk membantu mendiagnosis tingkat stres pada remaja secara cepat dan objektif menggunakan metode certainty factor yang menghasilkan nilai keyakinan terukur CF final untuk setiap kategori stres dan memberikan rekomendasi penanganan awal. Kemudian, kawan saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pakar penilaian tingkat stres remaja menggunakan metode certainty factor. Oke, untuk sistem tampilan awalnya seperti ini, ada dashboard, lalu ada penilaian stres, ada riwayat, ada aturan sistem, dan ada tentang. Untuk dashboard kita terlihat seperti ini, lalu di bawahnya ada keterangan kelompok 7, universitas, mata kuliah, dan dosen pengampu. Lalu di sini ada sebuah disclaimer. Oke, kita mulai aja. Kita bisa isi nama lengkap di sini, NPM. Kita bisa isi gejala-gejala yang kita dapati. Lalu kita bisa hitung. Di sini kita ada hasil diagnosis, yaitu stres tinggi, ada rekomendasi dan saran, dan kita bisa cetak, dan kita bisa lihat riwayat. Lalu kita ada riwayat di sini, kita bisa lihat, dan juga bisa dicetak semua. Lalu ada aturan sistem, ada premis, ada sub goal, ada nilai certainty factor, lalu ada rumusnya. Terakhir ada tentang, yaitu deskripsi sistem, teknologi yang digunakan, dan disclaimer penting. Kesimpulan, dari proses perancangan serta pembuatan aplikasi sistem pakar penilaian tingkat stres remaja berhasil diimplementasikan sebagai alat bantu diagnosis awal yang user-friendly. Sistem ini menggunakan strategi penalaran forward chaining untuk memproses input gejala pengguna dan metode certainty factor sebagai alat ukur keyakinan yang efektif. Melalui perhitungan CF, sistem secara objektif menentukan tingkat stres yaitu rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan nilai CF final tertinggi sekaligus memberikan rekomendasi penanganan awal yang relevan. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video kami. Minta maaf apabila ada salah kata atau kurang penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.